Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik gabungan. Ya, rangkaian listrik gabungan. Nah, untuk proses pengerjaan rangkaian listrik gabungan itu membutuhkan insting. Kenapa? Karena tidak ada aturan khusus yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Apakah yang paralel terlebih dahulukan ataupun seri terlebih dahulukan. Semua tergantung insting kita. Namun yang penting konsep-konsep rumus harus jelas. Kalau dia paralel, resistor totalnya bagaimana mencarinya. Kalau dia seri, bagaimana mencari resistor penggantinya atau resistor totalnya. Itu saja. Dan jangan lupa juga bahwa kita juga tidak menggunakan persamaan hukum V sama dengan IR. Oke, seperti biasa kita harus membuat diketahui untuk variabel-variabel yang ada di soal. Ini sudah saya buat R1 sama dengan 2 ohm, R2 2 ohm. Oke, R2-nya 4 ohm, R3-nya 4 ohm, dan R4-nya 2 ohm, V totalnya 12 volt. Yang ditanyakan adalah R pengganti atau seperti biasa disebut juga dengan R total. B I total, dan C tegangan pada titik DC. Oke. Kalau saya mengerjakan soal ini, saya akan mengambil R2, R3 itu akan saya satukan terlebih dahulu. Kita lihat, R2 dan R3 itu susunannya paralel, maka harus diingat dong, untuk R total pengganti pada susunan paralel, rumusnya adalah 1 per R23. R23 artinya R total gabungan dari R2 dan R23 sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kita masukkan angkanya, R23 belum diketahui, R2-nya 4, R3-nya juga 4. Jadi 1 per 4 ditambah 1 per 4. 1 per 4 ditambah 1 per 4, karena penyebut yang sudah sama, maka yang di atas tinggal jumlahkan saja. 1 tambah 1 sama dengan 2, dan 4 yang di bawah tidak dijumlahkan, hanya ditulis 1 kali saja. Artinya 1 per R23 sama dengan 2 per 4, dan untuk R23-nya dibalik yang di sebelah kanan, tadinya 2 per 4 menjadi 4 per 2, itu sama dengan 2 ohm. Oke, gambar yang tadinya tersusun atas 4 resistor, ke gambar itu harus kita gambar ulang, di mana resistornya tinggal 3. Kenapa 3? Ingat, 2 dan 3 sudah kita satukan menjadi R23. Berapa besarnya? 5 ohm. Oke, berikutnya lagi. Ingat, di sini ada R1, R23, dan R4. Susunannya sekali lagi ada susunan seri. Maka untuk susunan seri sangat mudah sekali. Tinggal kita jumlahkan saja R1, R23, R4 adalah angka seri. Maka resistor totalnya adalah R total sama dengan R1 tambah R23 tambah R4. Maka R totalnya adalah 6. Oke, sudah disatukan. Tadinya 3 resistor, sekarang gambar berikutnya tinggal menjadi 1 resistor. Ini dia gambar yang terakhir, di mana R totalnya adalah 6 ohm, dan gambarnya pun sudah berubah menjadi sangat sederhana. Terjawablah untuk pertanyaan yang poin A, yaitu resistor pengganti atau resistor total, hasilnya adalah 6 ohm. Untuk poin B harus total. Nah, untuk pengerjaan poin B dan poin C itu tergantung dari gambar-gambar yang sudah kita buat di atas. Nah, untuk arus total, maka kita harus mencari gambar yang sudah ditotalkan semuanya, yaitu gambar ketiga. Ini dia. Oke, rumus dasar kita adalah V sama dengan I dikali R. Karena dicari arus total, maka kita buat. Maka yang digunakan adalah gambar ketiga, yaitu V total, I total, dan R total. Semuanya total-total gitu ya. Masukkan V totalnya 12, I totalnya belum ada, R totalnya 6. Maka I total sama dengan 12 dibagi 6. I totalnya adalah 2 ampere. Oke, 2 ampere. Coba perhatikan penjelasan saya tentang 2 ampere. 2 ampere itu akan keluar dari titik ini. Akan keluar, coba lihat, perhatikan kursor saya. I total itu sebesar 2 ampere akan keluar dari baterai ini, masuk ke dalam titik AB. Maka namanya menjadi IAB. Bukan I total lagi, tapi IAB. Nah, IAB ini
disebut juga dengan I1. Kenapa? Karena dia masuk ke siklus 1. Nah, ketika keluar dari percabangan AB, dia akan masuk ke titik BC. Di titik BC ada 2 jalur. Ini dia ada 2 jalur. Maka arus tersebut akan terbagi. Masuk ke R2 namanya I2. Masuk ke R3 namanya I3. Tapi yang masuk total ke rangkaian BC disebut dengan IBC. Besarnya berapa? Ya sama kayak yang keluar dari baterai ini tadi sebesar 2 ampere. Kemudian keluar dari titik BC, dia akan masuk ke titik CD. Arusnya akan berubah lagi namanya menjadi arus CD. Atau disebut juga dengan arus 4. Berapa besarnya? Ya sama kayak I total tadi 2. Nah, setelah keluar dari CD, akan keluar namanya kembali menjadi I total. Kembali ke kutub negatif, kemudian berulang seperti itu tadi. Jadi itu intinya dari I total. Oke, nah sekarang poin C, tegangan di titik BC. Lalu bagaimana mencari tegangan di titik BC? Ke gambar manakah kita harus fokus? Kita harus fokus ke gambar yang kedua, di mana gambar ini sudah sederhana. Oke, kita ganti dulu kode-kodenya seperti biasa. Kalau tadi diganti total karena ditanya total, sekarang ditanya BC. Maka semua berkaitan adalah VBC, IBC, dan RBC. Lalu, berapa sih besar arus yang masuk ke titik BC? Seperti itu tadi. Arus total itu masuk ke AB 2 ampere. Masuk ke BC 2 ampere. Masuk ke CD juga 2 ampere. Maka VBC karena besar arus yang masuk ke VBC itu sama dengan arus total, maka IBC kita diganti dengan I total. Maka rumus di atas juga berubah menjadi VBC sama dengan I total dikali R23. Nah, kenapa R23? Karena di antara titik B dan titik C adalah resistor total dari 2 dan 3. Gitu. Oke, kita masukkan angkanya. VBC belum ada. I-nya berapa? Nah, di total ini salah. Di total ini adalah 2 ampere. R23-nya berapa? R23. Ayo, R23-nya berapa? 2 ohm. Jadi, setelah dikalikan, 2 dikali 2 adalah 4 volt. Artinya, tegangan di titik BC itu adalah sebesar 4 volt. Pak, bagaimana sih Pak kalau di titik AB? Oke, kita coba di titik AB. Maka VAB, VAB sama dengan apa Pak? Gitu. Oke, sama dengan I AB dikali siapa? R di titik AB. Oke. Lalu ini. Lalu kita kita tunggu sebentar. Kita olah lagi. Lalu I yang masuk ke AB itu ya apa Pak? Yaitu I total yang masuknya. Lalu di antara AB ada R siapa? Ya, ada R1. Oke. Lalu masukkan angkanya. I totalnya berapa? I total 2 ampere. R1-nya berapa? R1-nya 2 ohm. Lalu berapa sih tegangannya? Yaitu 4 volt. 4 volt. Lalu Pak, kalau seandainya kita mencari untuk tegangan di CD, tegangan CD sama. Kita buat juga lagi. Oke, kita rubah VCD. Yang di seberang juga kita ganti kodenya VCD. Kita ganti lagi di sini RCD. Kita lihat yang masuk ke CD, kita kembali ke gambar atas. Yang masuk ke CD kan I total pada intinya. Ya, makanya di CD kita ganti I total. Lalu di antara RCD ada R berapa? Yaitu R4. Ada R4.
Oke, masukkan angkanya. Kita masukkan angkanya. Kita hapus dulu. Kita masukkan angkanya. Kita masukkan angkanya. Ini totalnya berapa? 2. R4-nya berapa? 2. Berapa seperkaliannya? 4 volt. Coba lihat. Di sini ada 12 volt. 12 volt ini dibaginya. Titik AB berapa? Titik AB sebesar 4 volt. Ke titik BC berapa? Sebesar 4 volt. Ke titik CD berapa? 4 volt. Kalau dijumlahkan berapa? 12 volt. Pala kok sama? Ingat, sama hanya kebetulan. Pada soal ini dia ketemunya sama. Bagaimana bisa sama tegangan pembagian di titik-titik ini? Karena resistor berada di dalam titik-titik ini, nilainya sama, yaitu sama-sama 2 ohm. Maka hasil perhitungan tegangannya pun sama. Oke, siswa-siswa sekalian, tontonlah video yang saya contohkan ini secara berulang-ulang, pahami. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan di kolom komentar dan saya akan membalasnya. Ataupun boleh kalau seandainya agak susah melewati jalur YouTube, kalian boleh juga lewat jalur WhatsApp, langsung japri ke saya. Sekian siswa-siswa sekalian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.